Okay, everyone, welcome back to Back in Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi di video kali ini tuh teman-teman gini ya, coba bayangin misalnya teman-teman tuh lagi makan nasi padang misalnya. Gimana kalau teman-teman makan nasi padang, kan nggak mungkin tuh satu bungkus ataupun teman-teman udah taruh dalam piring gitu kan langsung dilehep semua gitu kan. Ya tidak mungkin seperti itu gitu kan, pasti makannya ya dipakai sendok gitu kan, sesendok demi sesendok, sesuap demi sesuap misalnya nggak pakai sendok gitu kan. Ya begitulah cara otak manusia bekerja gitu kan. Jadi makanan itu dipotong-potong dulu kecil-kecil supaya ya bisa masuk perlahan-lahan gitu kan, bisa masuk, bisa dikunyah seperti itu. Dan begitupun AI gitu kan. Semua data itu harus dipotong-potong dulu sesuap demi sesuap tadi, jadi suapan-suapan kecil gitu kan. Dan itulah yang disebut dengan tokenisasi, di mana itu udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita bahas gimana sih LLM itu membaca keadaan dunia ini gitu kan dalam bentuk teks gitu kan. Nah, kalau teks itu masih masalah gampang. Tapi gimana kalau misalnya AI itu disuruh makan ya misalnya bentuk image gitu kan, terus audio, terus misalnya videonya teman-teman yang lagi joget-joget, jedag-jedug gitu di TikTok gitu kan. Ya itu udah jadi cerita yang lain gitu. Nah, di sinilah dunia tokenisasi itu udah apa ya, meningkat lagi. Jadi namanya adalah tokenisasi multimodal, di mana itu udah jadi hal yang tentunya semakin keren. Jadi gimana pembahasannya? Biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, pertama kita bahas gambar dulu ya. Jadi gini, teman-teman tahu nggak sih bedanya gambar sama teks itu kan? Kalau teks itu masih lebih mudah lah ya, karena kalau teks itu pasti sudah berupa huruf yang diskrit gitu loh, kayak A, B, C gitu kan. Nah, itu berarti kan kita tinggal kasih aja ke AI gitu, dan dia bakal langsung ngerti. Nah, tapi kalau gambar gimana gitu kan? Kalau gambar itu kan dia tuh lautan piksel gitu kan. Bayangin misalnya ya tadi, nasi padang aja paling gampang. Nasi padang itu kan udah ada dari ribuan butir nasi gitu kan, ada rendang, terus ada sambal hijau, ada kuah santan gitu kan. Nah, kalau itu kita kasih langsung ke AI ya, AI-nya pasti bengong gitu, langsung agak bingung gitu dia. Nah, maksudnya tuh gimana? Gini, jadi karena pixel itu kayak butiran-butiran nasi tadi dan segala macam isinya gitu kan, tentunya tuh jadi susah dipahami kalau nggak dipotong-potong jadi sesuatu yang lebih bermakna, seperti itu. Jadi muncullah dari situ trik-trik tokenisasi gambar, dan di sini ada tiga yang saya rangkum gimana sih tokenisasi gambar itu. Nah, yang pertama itu adalah patch embedding. Jadi ini tuh bayangannya gini ya, bayangin teman-teman punya foto selfie gitu kan. Nah, daripada kasih semua fotonya itu ke AI atau gampangan itu keseluruhan pixelnya itu ke AI, ini kita potong-potong dulu jadi kecil-kecil, jadi kotak-kotak yang lebih kecil. Misalnya apa ya? Misalnya fotonya itu 200 kali 200 piksel gitu. Nah, itu kita potong-potong dulu tuh. Jadi kayak misalnya kayak kue lapis gitu, jadi 16 kali 16 gitu. Nah, misalnya seperti itu. Berarti kan nanti setiap kotak itu akan dianggap sebagai token. Nah, di situ nanti AI-nya jadi bisa mikir gitu loh. Oh, ini kotak yang ini hidung, ini mata gitu. Terus ini background-nya gitu kan. Nah, itu tuh enaknya si patch embedding ini dia simple gitu kan, tapi tetap ada masalahnya. Masalahnya di mana? Jadi kalau misalnya pas pemotongannya itu lagi apa ya, lagi sial lah gampangnya itu kan, misalnya bagian hidungnya tuh kepotong gitu, kepotong setengah gini gitu kan. Ya udah, berarti kan nanti AI-nya dapat manusia yang nggak punya hidung misalnya gitu. Jadi kayak Voldemort tapi versi data. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau patch embedding ini itu apa ya, dia tuh bagus buat structure gitu kan, tapi nggak apa ya, nggak selalu ngerti objek secara utuh, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu namanya vector quantization atau VQ. Nah, kalau ini tuh dia kayak gimana ya bilang itu, dia lebih pintar lah, dia lebih pintar, jadi lebih pintar daripada si potong kotak tadi yang sebelumnya. Jadi di sini tuh si AI bakal bikin yang namanya kamus visual seperti itu. Jadi kayak bayangin gini, kayak ada katalog motif kain gitu, motif-motif batik lah, paling gampang ya, motif batik gitu kan. Di situ nanti ada misalkan ada 1000 pola gitu, ada titik, ada bunga, ada daun, ada ya apalah, garis gitu misalnya gitu kan. Nah, setiap bagian gambar itu bakal dicocokkan ke pola dari katalog tadi, gampangannya kayak gitu.
Jadi kalau misalnya ada foto kucing misalnya, nah nanti bagian bulunya itu bakal dicocokin ke misalnya pola garis halus seperti itu. Kalau misalnya matanya itu nanti dicocokin ke pola lingkaran gelap misalnya, nah seperti itu. Jadi nanti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya ya gambar itu jadi grid kode angka. Jadi misalnya kayak 32 kali 32 angka yang mewakili apa ya bilangnya tuh, mewakili pola visual tadi. Gampangannya seperti itu. Enaknya apa? Enaknya ini berarti dia jadi lebih efisien sama lebih hemat resource, lebih hemat tempat gitu loh. Tapi ya tetap ada kelemahannya juga. Kelemahannya gimana? Jadi sama kayak apa ya, kayak kita misalnya fotokopi berkali-kali gitu kan. Nah, itu nanti ada detail-detail yang hilang gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi mata kucing gitu, kita ngomongin mata kucing cuma dengan pola lingkaran yang gelap bisa aja nanti disandingkannya sama lereng misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah clip style atau vision language. Jadi ini tuh bagian yang paling gaul lah. Jadi kayak misalnya dia tuh dikasih kos-kosan bareng gitu antara gambar sama teks. Jadi kayak mereka jadi roommate gitu. Jadi misalnya ada gambar foto kucing tidur gitu. Nah, itu tuh dia langsung disambungin sama misalnya kata-kata sleeping cat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi artinya di sini AI nggak cuma ngerti suatu pixel gambar, tapi dia juga ngerti konteks. Jadi misalnya kalau foto nasi padang itu nanti bisa nyambung dengan suatu teks lapar tengah malam. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi ya tentunya karena ini tadi analoginya adalah sebuah kos-kosan atau kamar sewa, ya berarti ini biayanya lebih mahal gitu loh. Jadi kayak butuh data miliaran gitu kan untuk gambar sama teks, terus butuh pre-training yang lebih lama, terus juga butuh GPU yang lebih bisa bikin ya kantong bakal kering gitu kan, dan seringkali detail kecilnya juga bisa hilang gitu. Kayak misalnya tadi AI-nya tahu kalau ini ada gambar kucing tidur gitu misalnya, tapi kalau ada semut di dekat kupingnya lagi lewat itu dia nggak lihat. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, itu tadi kira-kira yang gambar-gambar ya. Sekarang kita masuk ke yang audio. Nah, di audio ini adalah bagian yang paling tricky sih kalau menurut perspektif saya. Karena gini, bayangin teman-teman tuh lagi ada di konser dangdut misalnya gitu kan. Nah, di konser dangdut tuh misalkan ada penyanyi di panggung, ada suara gendang gitu kan, ada suara apalah musik apa, gitar, bass gitu kan, plus ada orang yang lagi teriak cendol dawet gitu kan. Nah, semua tuh campur jadi satu gitu loh. Dan AI ini harus bisa bedain, oh oke, ini suara utama penyanyi, ini musik latar, ini cuma noise. Nah, trikinya kan jadi di situ gitu loh. Nah, dalam tokenisasi audio ini juga ada beberapa apa namanya, beberapa cara lah ya. Yang pertama tuh ada namanya codec tokens atau neural audio codecs. Jadi gampangannya dia kayak ngezip audio itu sendiri gitu loh. Jadi misalnya kita punya lagu sepanjang 3 menit gitu kan. Nah, ini tuh aslinya jadi ratusan ribu sampel per detik gitu loh. Jadi codec ini kayak encodec, dia tuh ngecilin jadi ratusan token aja gitu loh. Tapi ajaibnya pas nanti dibuka lagi suaranya tuh bakal tetap sama, tetap mirip gitu kan. Gampangannya gini, misalnya kita punya rekaman suara suara mantannya teman-teman misalnya gitu yang cuma beberapa kilobyte, tapi ketika diputar tetap aja nyeseknya 2 gigabyte gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ASR atau speech to text. Ini tuh kalau menurut saya adalah bagian yang paling nekat lah. Jadi kayak semua suara itu diubah jadi teks langsung gitu loh. Kayak misalnya ada suara aku cinta kamu misalnya, itu jadi AKUCINTA KMU gitu kan. Jadi itu langsung jadi token huruf-huruf seperti itu gitu kan. Di sini tuh dia bagus buat dapetin makna, tapi kelemahannya adalah kayak semua feeling hilang, intonasi hilang, emosi hilang gitu kan. Nada juga hilang gitu. Jadi semuanya lenyap lah di situlah. Jadi kalau misalnya gampang itu kayak misalnya teman-teman ya dari pasangannya atau pacarnya gitu kan bilang ya tadi ya misalnya aku cinta kamu gitu kan dengan suara yang misalnya penuh ekspresi, penuh emosi gitu kan atau lirik gitu kan. Itu bakal jadi datar aja kayak suara Mbak-mbak Google gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu adalah multi scale token atau ya ini kayak proses yang lebih hierarki gitu loh. Jadi cara ini tuh dia tuh kombinasi gitu lah. Jadi kayak ada token apa ya, token kasar buat struktur global gitu kan. Terus ada token detail buat nuansa-nuansa halusnya gitu. Jadi kayak misalnya bayangin teman-teman lagi nonton film gitu loh. Pertama baca sinopsis gitu kan, jadi ngerti garis besarnya. Habis itu lihat adegan detail gitu di tiap scene-nya gitu kan. Habis itu baru bakal ngerti emosi dari pemainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan si metode yang ini, AI itu bakal dapat 2 level pemahaman. Mulai yang garis besarnya kayak misalnya lagu, misalnya ada lagu 3 menit gitu kan. Itu garis besarnya, dan yang detailnya misalnya ada suara serak di
menit kedua, nah misalnya seperti itu. Jadi ini tuh lebih cocok buat bikin musik gitu kan, ataupun sintesis suara biar kedengarannya tuh lebih hidup, gampangannya kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu adalah gimana sih AI melakukan tokenisasi video gitu ya. Kalau video tuh ini sih kayak paket combo lah, jadi ada gambar, ada audio, terus kan sama ada timelinenya tuh, ada waktu gitu kan. Ya bayanginnya tuh gini, kalau contoh paling gampangnya loh ya, jadi cara paling gampang itu sekarang AI itu bakal pecah video itu frame per frame gitu kan, jadi frame gambar gitu kan, baru nanti ditambah sama audionya. Bayanginnya tuh kayak kita mainan flipbook dulu waktu ya masih sekolah, sekarang masih ada juga yang mainan gitu kan. Jadi kayak misalnya kita bikin coretan gitu di buku kayak gambar stickman gitu di ujung gitu kan, terus nanti kita di flip secara cepat gitu kan, itu kan nanti kelihatan stickman-nya gerak gitu loh. Nah itulah cara AI sekarang gitu, dia baca frame demi frame seperti itu. Nah masalahnya di sini AI itu dia gimana ya, dia belum bisa ngerti cerita di balik si videonya itu sendiri gitu loh. Kayak gini ya, kalau si AI itu buat dia 1 menit video itu buat dia cuma ribuan ribuan lembar foto aja gitu, liburan apa liburan lagi ribuan lembar gambar aja, gampangannya seperti itu. Jadi misalnya gini ya, ada suatu frame saya itu tahu di frame pertama itu ada orang berdiri, terus di frame kedua itu ada gambarnya orangnya itu jatuh gitu, tapi apakah itu karena ketabrak, apa dia kepleset, apa dia kejengkang gitu kan. Di situ tuh AI masih struggle gitu loh, dia masih perlu belajar gitu. Ketika kita manusia langsung tahu, nah di situ AI masih harus mencerna lebih dalam lagi, perlu di-train lagi, intinya seperti itu. Nah buat teman-teman yang lagi belajarin LLM gitu kan, kita udah belajar di video sebelumnya gimana sih AI itu bisa bisa membaca teks tentunya dengan cara tokenisasi, dan tadi juga udah dijelasin gimana sih AI itu membuat tokenisasi dari file gambar, audio ataupun video gitu kan. Nah sekarang tuh gimana sih masa depan tokenisasi itu sendiri gitu loh. Jadi gini, sekarang tuh pertanyaannya masa depan tokenisasi itu bakal kemana gitu kan. Nah, di sini tuh udah ada ternyata dari yang saya tahu ya, sependek pengetahuan saya itu udah ada 2 eksperimen gila. Yang namanya itu pertama adalah tokenization free models. Jadi dia tuh model apa ya, model langsung makan data mentah gitu loh. Jadi misalnya dia tuh bentuknya byte ataupun Unicode gitu kan. Jadi kayak manusia tuh makan apa ya, makan mie instan misalnya gitu, ya langsung dari apa, plastik itu dimakan mentah-mentah aja nggak usah pakai dimasak gitu kan. Bisa, tentunya bisa. Kan banyak juga yang suka makan mie instan kayak gitu kan. Tapi ya jelas ini ya ada efek samping ketika kita makan seperti itu kan, ya sama juga buat si AI ini. Jadi kalau buat si AI komputasinya atau mencernanya tadi tentunya bisa jadi gila-gilaan, gampangannya seperti itu. Terus ada juga namanya adaptive tokenization. Jadi dia tuh kayak gini. Ini tuh lebih pintar gitu loh. Jadi AI itu bisa milih cara motong token sesuai kebutuhan gitu kan. Terus ketika nanti apa ya, misalnya ada kata-kata langka gitulah, dia tuh nanti dipecah kecil gitu kan. Nanti kata-kata yang umum itu disimpan secara utuh. Jadi dia beda nih, ada kata-kata yang langka, ada kata-kata yang umum. Yang langka dipecah jadi kecil, yang kata-kata yang umum itu disimpan secara utuh. Bayangin kayak misalnya chef gitu, koki gitu, dia milahin misalnya potongan-potongan makanan ya, potongan ikan misalnya, itu bakal disesuaikan nih jenis ikannya apa gitu kan. Jadi ini bakal lebih fleksibel sama lebih efisien. Kira-kira begitulah ya untuk masa depan tokenisasi. Jadi kira-kira gitulah ya masalah tokenisasi ini ya, baik di video sebelumnya dan di video yang sekarang gitu kan. Jadi gampangnya gini ya, jadi tokenisasi itu kayak seni kita memotong-motong dunia menjadi suapan-suapan kecil buat kita kasih makan ke AI seperti itu. Jadi mau itu gambar, itu video ataupun audio itu harus diiris-iris dulu jadi kecil-kecil. Dan bedanya kalau teman-teman udah perhatiin dari awal sampai akhir tadi, bedanya di mana? Bedanya cuma di cara motongnya. Tapi lucunya perbedaan cara motongnya inilah yang bakal nentuin apa yang bisa dimengerti sama si AI. Karena gini, kalau misalnya salah potong ya si AI-nya bisa gagal paham, gampangannya seperti itu. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalnya AI kan sekarang udah ngerti teks, dia bisa ngerti gambar, dia ngerti audio, bahkan dia bisa ngerti video. Apakah suatu saat nanti dia juga bisa apa ya, ngerti kode perasaan perempuan misalnya, yang tentunya sangat sulit untuk ditokenisasi. Jadi ya itu kita tunggu aja ya. Tapi satu hal yang pasti, tanpa tokenisasi AI cuma bisa bengong kayak kita ngeliatin soal ujian matematika integral 3 dimensi lah misalnya seperti itu.
Jadi sekiranya gitu aja tentang tokenisasi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam back end maga.